Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Para pendengar kaum muslimin muslimat dimanapun berada, dengan judul renungan iman dan amal, Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Setiap orang memiliki sesuatu yang dianggap sangat berharga dalam hidupnya. Karena itu, dia menjaganya dengan serius dan dengan sekuat tenaganya. Kalau kita memiliki HP atau laptop atau dompet yang di dalamnya ada uang sanggup untuk hidup sekeluarga, pastilah kita menaruhnya di tempat yang aman untuk tidak hilang atau dicuri orang. Kalau kita membawa anak-anak kita yang masih kecil ke tempat keramaian, anak kita satu-satunya yang sangat kita sayangi, tentu kita hati-hati menjaganya. Kita tidak akan membiarkannya bermain sendirian di tempat keramaian itu. Kita punya mobil, punya motor yang sangat dibutuhkan untuk alat transportasi sekeluarga. Tentu kita menjaganya dengan penuh perhatian. Tapi semuanya itu bersifat sementara, hanya dikala kita hidup di dunia. Tetapi kalau kita telah meninggal dunia, barang-barang yang kita anggap berharga tersebut kita tidak butuhkan lagi. Hidup kita di dunia ini hanya dibatasi oleh kematian. Kalau kita sudah mati, benda-benda yang kita sayangi itu tidak ada gunanya lagi. Untuk apa kita pakai dibawa ke alam barzah? Kita tidak butuh lagi. Saking senangnya kita hidup di dunia, kita lupa ada sesuatu yang sangat berharga bagi kehidupan kita di dunia sampai kita mati. Masih kita butuhkan di alam barzah, bahkan sampai di alam akhirat nanti, yaitu iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh itu sangat berguna bagi kehidupan manusia di alam dunia, di alam barzah, sampai di akhirat. Kalau iman dan amal soleh kita tinggalkan, hidup kita akan pincang dan kita akan kecewa dan sangat menyesal. Firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal tersebut dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Karena itu, kita saling mengingatkan sebelum ajal datang menjemput kita. Mari kita lengkapi kebutuhan hidup kita di dunia ini. Di samping kebutuhan material, sandang, pangan, dan papan, jangan lupa kebutuhan hidup kita di alam barzah, di alam akhirat, yaitu iman dan amal soleh, supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada gunanya. Iman itu benteng pertahanan untuk menjaga kualitas hidup kita sejak dari dunia, di alam barzah sampai di akhirat nanti. Buahnya adalah amal soleh, amal jariah, dinikmati di dunia, dinikmati di alam barzah, sampai kita nikmati di akhirat nanti. Firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 97, Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa-apa yang telah mereka kerjakan. Dalam ayat tadi tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Semuanya sama nilainya, asalkan mereka mengerjakan pekerjaan yang baik itu
betul-betul beriman kepada Allah. Bahkan akan dilebihkan nilainya dengan kelebihan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jangan kita malas bekerja. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Jadi payah dengan memeras tenaga, memeras keringat. Hasil yang kita peroleh dari kerja keras kita, impakkan kepada siapa saja yang diniatkan. Karena itu, mari kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya surat Al-Jumu'ah ayat 10, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Setelah kita selesai melakukan kewajiban salat, kita diperintah untuk bertebaran di muka bumi mencari keridhaan Allah sesuai dengan bakat dan keahlian kita masing-masing. Jangan diam berpangku tangan. Amal ibadah kita sempurna, seimbang antara iman dan amal soleh. Hasil keringat kita diimpakkan kepada siapa saja yang kita hajatkan dan membutuhkan pertolongan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata banu Adam inqata amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amal ibadahnya kecuali 3 yang terus-menerus diperoleh. Pertama, amal jariyahnya. Kedua, ilmunya yang bermanfaat. Ketiga, anak yang soleh yang selalu mendoakan dia. Amal jariyah seperti beramal untuk pembangunan tempat ibadah, tempat menuntut ilmu, tempat musyawarah masyarakat. Kedua, ilmu yang bermanfaat seperti ilmu untuk meningkatkan agama, ilmu untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan kesehatan, pendidikan, sosial kemasyarakatan dan sebagainya. Ketiga, anak yang soleh yang mendoakan dia. Anak yang soleh dan solehah yang mempunyai dasar ilmu agama sehingga mereka mengerti tentang kewajibannya berbakti kepada orang tuanya. Iman dan ilmunya dapat diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari, di dalam keluarga dan di masyarakatnya. Semoga kita dapat terapkan iman dan ilmu kita untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Amin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahu yahdi man yasha'u ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.